Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Saya perwakilan dari kelompok 4 dan kelompok kami ingin membuat parcel. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Izul Wafa, Iskandar Dwi, Muhammad Ardiansyah, Alia Latifah, Hana Fadlika. Berikut penjelasan BMC kami. Perkenalkan, nama saya Iskandar Dwi Kurniawan dengan NPM 22340251638 dengan prodi manajemen. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bisnis model Canva pada bisnis parcel atau bisa disebut dengan BMC. Yang pertama di sini ada customer segment atau target pasar. Target pasar pada parcel ini yaitu terutama pada orang wisudawan, teman, atau orang tua pada saat ingin memberi bingkisan kepada orang-orang dan komunitas maupun organisasi. Yang kedua ada value proposition. Yang pertama memberikan pilihan untuk menambahkan nama wisudawan dan pesan pribadi di dalam parcel. Yang kedua menyediakan barang-barang berkualitas tinggi seperti buku, alat tulis, makanan, minuman, dan yang relevan dengan tema pendidikan maupun sesuai dengan pesanan customer. Yang ketiga ada menciptakan parcel yang tidak hanya menarik secara visual tetapi juga emosional sehingga pelanggan merasa memberikan hadiah yang berarti. Channel untuk usaha kaleo parcel ada dari nomor 1 itu situs web e-commerce, membuat situs web yang menampilkan katalog parcel, contohnya seperti e-cart, memungkinkan pelanggan untuk memesan secara online dengan berbagai metode pembayaran dan memilih opsi pengiriman atau pick-up. Kami juga akan menyediakan informasi lewat media sosial seperti Facebook, Instagram, atau TikTok, menggunakan media sosial untuk promosi parcel, membagikan foto atau video produk, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui DM atau komentar untuk menanggapi pertanyaan dan pemesanan. Untuk marketplace, kami juga menjual parcel melalui platform marketplace untuk menjangkau lebih banyak pelanggan yang biasa berbelanja online dan menikmati kemudahan dalam bertransaksi. Sebagai contoh ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Kami juga berencana untuk bekerja sama dengan toko fisik atau minimarket, menempatkan beberapa produk parcel di toko-toko fisik atau minimarket lokal sehingga pelanggan dapat melihat langsung produk yang ditawarkan dan melakukan pembelian secara langsung. Mengikuti event atau pameran yang relevan seperti bazar raya atau pameran produk kreatif untuk menarik perhatian pelanggan baru dengan perluas jaringan. Dalam bisnis model Canvas, BMC untuk bisnis parcel, elemen customer relationship itu sangat penting untuk bisa membangun loyalitas pelanggan. Dengan meningkatkan kepuasan dan memperkuat hubungan jangka panjang, ada beberapa poin yang bisa dilakukan penjual untuk menjaga relationship dengan customer mereka. Yang pertama itu adalah personalisasi layanan, di mana setiap pelanggan pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda, apalagi dalam bisnis parcel seringkali disesuaikan dengan jenis acaranya. Contohnya kayak pastel lebaran dan Natal itu pasti beda. Dengan memberikan opsi kustomisasi atau personalisasi pada isi dan tampilan parcel, pelanggan pasti merasa lebih diperhatikan dan mendapatkan produk yang sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua itu adalah layanan konsultasi dan rekomendasi, memberikan konsultasi kepada pelanggan mengenai paket parcel yang tepat untuk acara tertentu atau sesuai anggaran. Bisa menjadi nilai tambah. Layanan ini membantu pelanggan untuk membuat keputusan yang lebih mudah dan memberikan kesan kalau bisnis kita itu bisa paham dengan kebutuhan mereka.
Yang ketiga itu ada program loyalitas dan diskon khusus. Memberikan program loyalitas biasanya dalam bentuk poin atau diskon atau hadiah bagi pelanggan yang melakukan pembelian berulang. Hal ini akan meningkatkan peluang mereka akan kembali lagi untuk membeli produk dari brand kami. Yang keempat itu ada respon cepat dan komunikasi terbuka, memberikan dukungan melalui berbagai kanal komunikasi seperti WhatsApp, email, atau media sosial, dan merespon pertanyaan-pertanyaan konsumen atau keluhan mereka dengan cepat dengan solutif untuk membangun customer relationships yang baik. Hal ini menunjukkan kalau bisnis parcel itu siap membantu pelanggan kapan saja. Feedback dan review juga menjadi salah satu. Feedback dan review adalah poin terakhir yang menjadi poin pendukung, dimana kita itu bisa mengumpulkan umpan balik dari pelanggan setelah pembelian untuk mengetahui mereka puas atau tidak, dan menindaklanjuti setiap kritik atau saran sebagai cara untuk meningkatkan kualitas layanan. Ini juga membuat pelanggan merasa didengar dan terlibat dengan perkembangan produk yang mereka inginkan. Nama saya Alia Latifa dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan bagian key activities atau kegiatan utama. Yang pertama itu menyimpan stok barang. Kita perlu memastikan stok barang yang akan dipakai untuk parcel itu selalu ada. Jadi pelanggan bisa puas saat memilih. Dan yang kedua itu pengiriman tepat waktu. Salah satu kunci kepuasan pelanggan adalah pengiriman yang cepat. Kita harus memastikan barang sampai di pelanggan itu tepat waktu. Dan yang ketiga, promosi penjualan. Kita juga harus aktif mempromosikan produk baik di media sosial maupun melalui iklan. Dan yang terakhir, desain menarik dan kualitas yang unggul. Desain parcel yang menarik ini dan juga kualitas yang bagus itu sangat penting karena membuat pelanggan itu merasa puas dan mau beli lagi. Lalu di sini ada key resource atau sumber daya utama. Yang pertama itu ada supplier. Kita butuh jaringan pemasok yang bisa kasih barang berkualitas. Jadi parcel yang kita jual itu dipastikan memuaskan. Yang kedua ada tenaga kerja. Staf yang bekerja untuk pengemasan, pengiriman, dan juga pelayanan pelanggan itu sangat berperan. Mereka yang membuat semuanya ini berjalan lancar. Lalu yang terakhir ada platform e-commerce. Website atau aplikasi yang kita pakai untuk jualan dan juga kelola inventaris itu sangat penting. Ini jadi tempat pelanggan berbelanja dan juga kita bisa memantau stok yang ada. Nama saya Muhammad Rizky Ardiansyah dan saya akan menjelaskan mengenai revenue stream, sumber pendapatan, key partnership atau kerjasama, dan cost struktur, biaya terstruktur. Untuk revenue stream atau sumber pendapatan kita adalah modal awal, di mana kita akan mendapatkannya dari sponsor-sponsor dan mitra-mitra tertentu yang akan bekerja sama kepada kita nanti ke depannya, dan sedikit tambahan dari dana pribadi kita. Dan untuk keuntungannya kita akan mendapatkannya dari penjualan parcel tersebut. Untuk pembagiannya kita akan menerapkan sistem bagi hasil dari kerjasama tersebut. Selanjutnya adalah key partner atau kerjasama, yang tentunya kita akan bekerja sama dengan supplier, mitra yang menyediakan barang berkualitas untuk parcel, dan perusahaan pengiriman, mitra logistik yang memastikan pengiriman yang cepat dan aman sampai kepada tangan konsumen atau pelanggan, dan kampus atau organisasi. Kerjasama dalam promosi seperti menawarkan diskon khusus bagi anggota atau alumni, dan diskon khusus bagi yang memesan dengan skala besar. Selanjutnya adalah cost struktur atau biaya terstruktur. Bahan baku seperti makanan, minuman, souvenir, dan produk lainnya, barang-barang yang di-request secara pribadi oleh pelanggan. Dan berikutnya adalah packaging seperti kertas pembungkus, plastik, bubble wrap, pita, dan dekorasi lainnya. Dan selanjutnya adalah biaya pengiriman kepada pelanggan. Untuk biaya pengiriman kita akan menerapkannya secara fleksibel, yang dimana jika itu masih dalam lingkup wilayah kita, jika pemesanan masih dalam lingkup wilayah kita, tentu saja tidak akan makan biaya, tapi jika sudah di luar lingkup wilayah kita, tentunya akan makan biaya pengiriman. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.